Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar dari UPTD Perikanan Budidaya dan Payau, Kalimantan Utara. Peserta pelatihan dasar CPNS 2021. Dalam tugas kali ini mengenai bela negara, saya akan membawakan sebuah storybook yang berisi nilai-nilai bela negara. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai konsep-konsep bela negara itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dalam artian khusus, bela negara dapat diartikan sebagai kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu indikator yang mana merupakan rasa cinta terhadap tanah air adalah bangga. Yang dimaksud di sini adalah bangga dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air. Kebanggaan ini tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki. Salah satu contoh kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, di mana bahasa Indonesia telah menjadi salah satu kurikulum wajib di beberapa perguruan tinggi. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Indikator yang kedua adalah aktif. Yang dimaksud di sini adalah aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai wujud cinta tanah air. Tergantung pada peran masing-masing. Sebagai ASN bisa aktif dalam membangun perekonomian negara dan tidak lupa sebagai warga negara harus taat dalam membayar pajak. Yang ketiga, rasa cinta tanah air itu akan membuat kita menjadi penjaga. Yang dimaksud di sini bukanlah sebagai penjaga perbatasan wilayah ataupun harus menentang senjata secara langsung, tapi dalam artian yang lebih luas seperti menjaga nama baik bangsa Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air, secara otomatis kita akan menjaga nama baik Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh adalah keikutsertaan beberapa atlet berpartisipasi dalam ajang olahraga di kancah internasional, dan dukungan supporter yang sopan dan menjaga tata krama di luar negeri secara tidak langsung telah menjaga nama baik, aktif dalam pembangunan nasional, dan telah ikut membanggakan bangsa Indonesia. Nilai dasar yang berikutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nah, salah satu indikator daripada kesadaran ini adalah yang pertama, bermusyawarah untuk mufakat, merupakan salah satu bentuk kesadaran akan berbangsa dan bernegara, sebagaimana awal mula kemerdekaan bangsa Indonesia juga terlahir dari musyawarah, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 didirikannya Budi Utomo, dan juga termasuk dalam pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian yang kedua adalah patuh terhadap peraturan, adalah bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana negara didirikan berdasarkan aturan-aturan internasional. Maka setiap negara akan memiliki aturan masing-masing dalam mengikat masyarakatnya agar tetap berperilaku sesuai dengan tatanan berbangsa dan bernegara. Indikator yang ketiga adalah ikut pemilu, merupakan juga faktor yang sangat penting dalam konsep kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan ikut serta dalam pemilu, rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam berbangsa dan bernegara,
dalam memilih pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD yang mana akan memimpin negara ini untuk beberapa tahun ke depan yang akan mempengaruhi arah kebijakan. Nilai-nilai dasar berikutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya itu yang pertama adalah menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya karena merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Di dalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Yang kedua adalah menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, landasan dan ideologi negara Indonesia. Oleh sebab itu, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pedoman yang kita imani adalah ideologi Pancasila. Yang ketiga, berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang bersifat final, namun tetap bersifat fleksibel, yang mana Pancasila telah mengatur sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kehidupan terkecil hingga sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas. Dengan demikian, mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung telah menjaga tatanan masyarakat secara pribadi dan tetap menjaga keutuhan NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai dasar bela negara yang berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini dapat diimplementasikan seperti Siskamling. Melaksanakan Siskamling merupakan wujud kerelaan berkorban anggota masyarakat untuk kepentingan dan keamanan bersama. Yang kedua, program KKN pada universitas dan perguruan tinggi. Di balik adanya nilai akademik bagi mahasiswa, mereka juga menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku kuliah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, penyelamatan satwa-satwa liar yang terancam punah. Dengan adanya relawan alam ini, hewan-hewan ikonik negara kita bisa lebih terpantau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah memburu untuk koleksi piaraan maupun koleksi dalam bentuk pajangan. Terbukti dengan masih adanya warga negara yang menerima anugerah Kalpataru. Nilai-nilai dasar bela negara yang berikutnya adalah kemampuan awal bela negara. Seperti meliputi kemampuan fisik atau kesehatan jasmani, kemampuan fisik ataupun kesehatan mental, etika, etiket, dan moral. Nah, kemudian lanjut ke tokoh panutan. Nah, yang salah satu menjadi panutan saya adalah Jenderal Sudirman atau yang biasa disebut dengan Sudirman. Dia merupakan seorang jenderal yang terpandang dan sangat disegani oleh pasukannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Jenderal yang bernama asli Raden Sudirman ini lahir di Purbalingga di Jawa Tengah pada 24 Januari 1916 dari orang tua yang bernama Karsid Kartawiraji dan Siem. Memiliki seorang saudara bernama Muhammad Samingan, istri bernama Alfia, dan memiliki 7 orang anak. Ia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya, melainkan diadopsi oleh pamannya yang seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih mapan. Hal yang menurut saya paling ikonik dalam Jenderal Sudirman ini adalah ketika pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer yang kedua, Sudirman bersama kelompok kecilnya, tentara, dan dokter pribadinya yang mengarah ke Selaran untuk memulai bergerilya. Yang mana beliau meskipun dalam keadaan sakit tetap maju ke medan tempur untuk membela negaranya. Kurang lebih 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia diakui Belanda, Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta dengan diiringi konvoi 4 buah tank dan 80 buah kendaraan bermotor. Dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan.
Ribuan rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km mengiringi prosesi pemakaman dan pengibaran bendera setengah tiang di hari kematiannya. Terus nilai-nilai apa saja yang dapat ditiru dari Jenderal Sudirman? Yang pertama adalah semangat patriotisme pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Kerelaan berjuang demi bangsa dan negara, serta semangat berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia.